apa namanya, pengamatan dulu. Jadi sekarang harusnya adalah bentar ya. Sekarang pengamatan KU ya. Tata cara pengamatan KU ya. KU itu kualitas udara. Ini kalian udah dapat ini belum? Mata kuliahnya belum? Pengamatan apa namanya? Analisis kualitas udara udah dapat belum? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum, Pak. Oh, Ya itu saya kirim bahannya ya. Ya, Pak. Udah bisa kelihatan belum PDF-nya? siap sudah, Pak. Ya, jadi di BMKG ya ini. Oh, ini yang lama ya. Wah, yang lama ya. Salah. Tadi yang saya kasih yang 2006 ya. Bentar. Ada yang baru nggak ya? Mungkin ada bedanya yang baru sama yang lama, nanti cek aja ya. Nah ini nih ya, ini yang baru ya. Tentang tata cara tetap pelaksanaan pengamatan data KU ya. Di BMKG ya. Tahun 2015. Ya, jadi tata cara pengamatannya ya sebelumnya ada penjelasannya dulu ya. Penjelasan tentang kualitas udara ya. Jadi pengamatan KU itu meliputi pengamatan ya, pencemaran udara ya. Kemudian pengamatan GR pencemaran udara atau belum tentu pencemar udara. Dan pencemar udara ini belum tentu gas rumah kaca ya. Tapi ada juga yang gas rumah kaca ini pencemar udara ada. Yang sekaligus ada. Ya, itu ya. Ya, jadi ini beberapa ada yang termasuk, beberapa tidak berhubungan satu dengan yang lainnya ya. Jadi jangan ketukar ya. Pencemar udara belum tentu GRK, GRK belum tentu pencemar udara, tapi ada juga yang pencemar udara itu termasuk GRK ada. Jadi
Jadi pengamatan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tadi ya, dilakukan terhadap unsur partikulat. Partikulat. Nah, partikulat jadi dari katanya partikel. Partikulat. Ya, dia gabungan beberapa partikel ya. Partikelnya pada partikel yang organik, non organik. Ada yang partikel kering, basah. Gitu ya. Jadi gabungan ya. Ini udah nggak jelas lagi partikelnya apa, kayak debu lah ya. Debu itu kan ada yang organik, anorganik, kemudian ada yang basah, ada yang kering. Ada yang namanya SPM ya, suspended particulate matter ya. Pokoknya partikulat yang mengendap ya. Mengendap. Misalnya kalian nyapu lantai itu kan kotor ya, ada debu. Ya padahal pintu rumahnya ditutup terus ya. Ada yang merasa begitu nggak kan? Ada pintu kamar kalian tutup terus ya. Tapi tiap hari kotor aja lantainya gitu kan. Ya, itu SPM ya. Suspended particulate matter. Jadi partikel-partikel yang turun dia ke permukaan. Selalu ada itu ya. Jadi kalau walaupun rumah itu ditutup ya, disapu terus ditutup, dibuka ada debu ya. Namanya SPM. Suspended particulate matter. Kemudian ada PM10 ya. PM10 berarti particulate matter. Ya yang ukurannya itu ya kalau dia kita masukin ke dalam filter ya. Nah, itu sebagian besar ukurannya itu kurang dari sama dengan 10 mikron ya. Kurang dari 10 mikron. Mikrometer. Gitu ya. Jadi definisi ISO-nya itu adalah partikel-partikel yang melewati saringan dengan efisiensi 50% dengan diameter kurang dari 10 mikron. Ya. Jadi ada yang lebih dari, ada yang kurang dari 10 meter, tapi yang paling banyak adalah yang kurang dari 10 mikrometer. Kemudian PM 2,5. Nah, definisinya sama, cuma diganti ini 10 ini 2,5 mikron. Kemudian ada sulfur dioksida SO2. Kemudian ada nitrogen oksida ya. NO dan NO2. Ini nyebutnya biasanya kalau di bahasa kimianya NOx ya. NOx gabungannya ya, gabungan NO dan NO2. Nah, biasanya di mana ada NO di situ ada NO2 ya. Gabungan. Kemudian ada lagi ozon, O3 ya. Kemudian ada lagi CO. Kemudian ada lagi komposisi kimia air hujan. Setelah itu ya, pengamatan GRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan terhadap unsur ya. Karbon dioksida, CO2, CH4, N2O. Kemudian ini ada CFC ya. CFC itu klorofluorokarbon ya. HFC bentuknya ya. Kemudian bentuknya PFC ya. Kemudian ada bentuknya SF6. Nah, ini ozon permukaan ini ya. Ini dia sebenarnya juga termasuk ke dalam gas rumah kaca nih. O3 dan CO. Ya, ini masuk ke dalam gas rumah kaca juga. Sementara yang ini tidak, ini tidak, ini tidak, ini tidak. Ini kimia enggak ya? Jadi dua ini ya masuk ke dalam gas rumah kaca ya. Nah, kalau CO ini efek bagi kesehatannya tinggi ya. Kalau O3 ini efek bagi kesehatannya belum jelas banget ya. Tapi dia sebenarnya jelas banget sebagai gas rumah kaca. Jadi ini BMKG mungkin menaruhnya dengan pertimbangan tertentu, dia naruhnya di pencemaran udara ya. Ya kalau saya pribadi sih ini masih masuk ke gas rumah kaca nih. Ozon di permukaan ya. Ini ozon permukaan. Kalau yang di atas mah nggak diukur ya. Maksudnya yang di atas itu nggak ada masalah gitu. Yang masalah yang di permukaan dalam kategori pencemaran udara ya. Jadi ini dampaknya masih dalam penelitian ya dibuat pencemaran udara. Jadi yang melakukan itu siapa? Melakukan observasi data KU ya. Jadi yang melakukan itu adalah Pusat Perubahan Iklim dan KU ya, dan atau UPT yang lain ya. Di sini stasiun klimatologi ya. Bentar ya. Screenshot absen dulu ya.
Kemudian pengamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ya, dilakukan oleh tenaga pengamat, observer ya. Ini observer maksudnya. Ya kita semua ya. Kalian semua ya calon-calon observer ya. Ya, kemudian kadang-kadang ada orang tertentu yang hanya mengamati KU di stasiun ya. Hanya jobnya dia aja gitu, nggak semuanya ngamatin KU. Kadang-kadang ada juga yang kayak gitu ya. Kalau orang yang banyak di stasiun itu. Kalau orang yang sedikit ya semuanya ngamatin KU. Kemudian pengamatannya itu ada yang alatnya manual, ada yang otomatis juga ya. Dan pengamatannya itu ada yang alatnya itu ya, ada yang sampling ya, metode pengambilan sampel ya, dan juga metode pengamatan langsung atau monitoring ya. Ini yang perlu kalian perhatikan ya. Alat itu sampling atau monitoring. Bedanya apa ya? Pengamatan langsung diukur ya. Sampling itu dikumpulin dulu. Seperti kalian nampung air hujan ya. Mau ngukur pH ya. Nah, itu dikumpulin seminggu misalnya. Itu berarti sampling dia. Kalau air hujan itu turun langsung diukur ya dengan alat otomatis berarti dia monitoring. Jadi monitoring atau sampling ya, harus dibedain ya. Gitu ya. Kemudian yang pertama ya, ini ada waktu pengamatan ya. Pengamatan SPM ya. Ini alatnya adalah HV sampler ya, high volume sampler. Sudah diperkenalkan oleh dosen alat-alat ya. Ada high volume. Nah, dia di sampling itu selama 6 kali 24 jam. Jadi 6 hari 24 jam. 6 kali 24 jam dimulai dari jam 8 waktu setempat ya, sampai jam 8 hari besoknya. Maksudnya kalau hari ini dia di sampling, ini hari apa sih? Hari Selasa ya. Jadi dipasang hari Selasa. Nah, nanti minggu depannya itu ya, minggu depannya itu hari Rabu gitu ya. Di selang satu hari gitu. Samplingnya 24 jam maksudnya ya. Setiap 6 hari ya, dia berselang 6 hari. Kalau 6 hari itu berarti mundur ya. Sekarang hari Senin, hari Selasa, minggu depan hari Senin gitu. Minggu depannya lagi hari Minggu, minggu depannya lagi Sabtu gitu. Jadi dia mundur ya harinya ya. Diambilnya 24 jam. Samplingnya 24 jam. Jadi dipasang hari ini jam 8 waktu setempat, diambil lagi besok jam 8 waktu setempat gitu ya. Ya, dia diselang 6 hari ya, bukan 6 kali 24 ya. Berarti 24 jam setiap 6 hari. Gitu ya. Ini sampling ya. SPM ya, dengan high volume sampler ya. HV sampler. Ntar lihat aja ada. Di taman alat juga ada. Tapi nggak jalan yang di taman alat. Aerosol juga gitu ya. Ini alat pengambilan sampling aerosol ini saya belum pernah lihat yang manual, tapi yang digital udah pernah lihat ya. Yang manual ini belum pernah lihat di stasiun mana ya. Belum pernah lihat juga ya. Kalau sampel air hujan ini dilakukan setiap hari hujan ya. Dikumpulkan setiap 1 minggu, 7 hari. Nah, kalau ini 7 hari dinyalain terus ya. Dikumpulin terus ya. Kemudian ada lagi pengambilan sampel GRK. Ini pakai alat khusus yang masukin ke dalam tabung kaca ya. Jadi dia ada vakumnya ya. Dimasukkan ke dalam tabung kaca ya. Itu dilakukan setiap 2 minggu sekali pada hari Selasa jam 2 waktu setempat. Aturannya kayak gini ya. Ini saya nggak tahu nih, ini apakah masih dilakukan apa tidak sekarang ya. Karena dulu itu tabung kacanya sering pecah ketika dikirim ke Jakarta untuk dianalisis ya, gas rumah kacanya. Ya, jadi tabung kacanya kan kita habis pengamatan dimasukkan, nanti saya kasih lihat alatnya ya. Kemudian pengamatan terhadap sulfur dioksida ya, SO2. Dilakukan dengan pengambilan sampel selama 24 jam ya, atau 1 minggu sesuai dengan keperluan. Kemudian NO2 ya,
Sampel 24 jam 1 minggu sesuai dengan keperluan. Ini dua alat ini, dua ini ada di pusat alatnya nih. Di daerah sepertinya belum ada ya, sepertinya. Kemudian waktu pengamatan nih. PM10 dilakukan setiap hari, PM2,5 setiap hari. SO2 setiap hari, NO2 setiap hari. O3 setiap hari, CO juga setiap hari. Dengan alat otomatis ya. Jadi dia nggak berhenti ya. Setiap hari semua ya, kalau otomatis ya. Kemudian datanya itu ya, setelah diambil berupa sampel ya. Ini ada sampel debu ya, di kertas, HV sampler. Ada sampel aerosol, ini belum pernah lihat saya juga sampel aerosol kayak gimana. Sampel air hujan jadi yang dikumpulkan ke dalam botol. Sampel GRK yang ada dalam gelas kaca ya, tabung kaca. Sampel SO2 dan NO2 ini saya belum pernah lihat juga. Ini di pusat ini, di laboratorium pusat, belum pernah lihat sampelnya kayak apa gitu. Kemudian dari stasiun nanti ya, sampel yang didapat dikirim ya, dilaporkan, dikirim lewat pos ke laboratorium uji di Pusat Perubahan Iklim dan KU ya. Ya pengiriman sampel itu harus sesegera mungkin setelah diambil ya. Nah, pengelolaan data KU ya. Pengelolaan data kualitas udara itu ya. Sekarang sudah ada mini lab. Jadi di dalam stasiun klimatologi sudah ada mini lab sekarang ya. Mini lab itu ya laboratorium kecil ya. Ada alat penguji pH air hujan gitu, penimbang kertas sampel debu ada ya. Hanya yang berupa apa namanya? Sampel GRK yang dikirim. Karena nggak bisa diadakan alatnya di stasiun ya, karena itu susah ya. Alat GRK itu besar deh. Jadi tabung gas rumah kaca itu harusnya dikirim ke Puspiku. Nah ini nggak tahu nih, apakah masih dikirim sampai sekarang atau tidak ya. Karena waktu itu bekerja sama dengan Pos Indonesia ya, terlalu banyak tabung kaca yang pecah. Jadi diasuransikan itu rugi terus ya. Nggak sanggup gantinya ya, perusahaan asuransinya itu ya. Satu botol itu waktu tahun 2011 itu harganya 8 juta ya. Satu botol kaca. Ada 2 botol ya, kalau pecah 2, sebulan kan 2 kali ya. Pecah terus berapa belas juta, berapa puluh juta ya. Kemudian apa lagi nih? Ya, Pak. Alatnya beberapa ada di lab KU kampus, terutama alat pengukur pH, kemudian alat penimbang kertas sampel debu ya. Jadi kalau gravimetrik ya artinya ditimbang ya. Ya untuk analisis sampel debu ya. Kemudian untuk sampel air hujan diukur langsung ya pH-nya. Kemudian nah GRK ini dengan kromatografi ini nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa dilakukan di stasiun ya. Adanya di pusat. Ini juga nggak bisa. Kromatografi itu gasnya dipisah-pisah ya. Berdasarkan apa namanya ya? Pembiasan cahaya apa gimana ya? Saya agak lupa nih. Ya. Jadi ini susah. Ini nggak ada di stasiun, nggak ada. Adanya di laboratorium pusat. Kemudian untuk alat ya. Alatnya ini saya ada gambarnya nggak ya?
Ya, ini ada high volume sampler ya, yang bentuknya seperti lemari es ini. Ini ada ya, open image ya. Ya, ini untuk mengukur SPM, suspended particulate matter. Jadi debunya itu masuk ya. Ini kayak ada vakumnya di sini ya. Alat penyedot debu ya. Penyedot udara masuk gitu ya. Sedot gitu. Nah, ini pengamatannya 24 jam. Jam 8 sekarang ya waktu setempat, diangkat besok. Ya, nanti ada kertasnya. Kertasnya itu akan berdebu, debunya kan nempel di kertas ini, disaring di sini. Kertas sebelum dan sesudahnya ditimbang ya. Sebelum ditaruh ditimbang, setelah diangkat ditimbang. Selisihnya adalah berat debunya ya. Berat debu. Kemudian volume udaranya di sini tercatat. Ada berapa volume, berapa ratus atau ribu meter kubik yang disedot selama 24 jam. Jadi satuannya adalah mikrogram per meter kubik, satuan dari SPM-nya. Ini ya, ini bukan PM10 ya, tapi SPM. Kalau PM10 dia nggak bisa dengan alat manual, harus alat otomatis. Nah, di belakang ini ada kayak 2 ember nih. Ini adalah alat sampling air hujan ya. Jadi yang ada samplingnya yang ini ya. Ini kalau udah hujan dia membuka ke sini. Jadi kalau udah hujan masukkan air, kalau hujannya berhenti dia nutup lagi. Nah, yang di dalam ember ini diambil seminggu sekali. Minggunya ikut dengan mingguan seragam. Ya, minggunya ikut dengan mingguan seragam, diambil seminggu sekali. Kemudian ada nggak ya kertas filter ya? Ya, kertas saringnya mirip kayak kertas saring kayak gini ya. Kertas saring biasa gitu. Tapi ini yang tebal, agak tebal ya. Ya, untuk sampling debu itu ya. Kertas sampling debu ya. Nah, ini nih. Bentuknya gini ya. Ini ada tulisan berupa berat kertas sebelum dipasang ke dalam alat heavy sampler ya. Beratnya berapa gram? Ini ada berapa gram? 2, berapa gram. Nanti setelah diangkat ditimbang dia akan bertambah berat. Nah, beratnya itu adalah berat debunya ya. Gitu ya. Jadi di pusat itu pas dikirim ke daerah, ke kantor itu sudah ada penimbangannya. Sudah ditimbang di pusat ya. Setiap kertas timbangannya beda-beda ya. Kemudian ada sampling gas rumah kaca. Ya, bentuknya persis kayak gini ya. Nah, alatnya ini ya, persis ini ya. Ini saya pernah ngambil juga beberapa kali ya. Alatnya seperti ini ya. Ini tinggal ditaruh di ruangan terbuka ya, di luar ya. Pipanya nih sampai ke atas dinaikkan sampai ketinggian 9 meter kalau nggak salah ya. Pipanya ya. 9 meter. Kemudian dia akan menyedot gas dari atas itu ya. Ini saya nggak tahu nih, dua tabung ini ya. Jadi katanya ada tabung kering, ada tabung basah gitu. Jadi ada satu yang isinya banyak uap air, yang satu isinya kering gitu. Nah, ini tabung kacanya ini dilapisi dengan apa ya, kayak pelindung gitu ya. Tapi tetap aja ya. Pecahnya itu biasanya di bagian lehernya ini. Lehernya ini kaca gelas. Ini dikirim, ini bayangkan dikirim kalau ekspedisi antar pulau pasti sudah pecah sampai Jakarta. Sering banget pecah ya. Nah, satu tabung itu 10 tahun lalu harganya 8 juta nih. Satu tabung. Jadi kalau 2 tabung kali aja 16 juta ya.
Kalau sebulan 2 kali pengamatan. Ya, jadi kalau sebulan itu pecah terus ya 32 juta hilang. Nggak tahu nih apakah sekarang masih dilakukan atau tidak ya. Sepertinya sih masih ya. Sepertinya masih. Ya, bentuknya kayak gini ya. Ya ini persis ya. Bentuknya seperti ini persis. Alatnya bisa portable ya, bisa dibawa kemana-mana ya. Besarnya sekotak ini saja ini. Tabung beserta alatnya besarnya hanya sekotak ini saja. Nanti tabungnya begitu dikirim ke Jakarta, kita dikirim lagi tabung dari Jakarta gitu ya, yang kosong. Nah gitu ya, maksudnya ya. Ya alatnya seperti itu ya, nggak ada lagi yang lain. Sama persis ya. Kemudian alat otomatis ya. PM10 monitoring instrumen. Ya kalau ini alat-alat yang portable ya. Yang ada di stasiun yang mana? Yang ada di stasiun ini nih. Ya persis kayak gini ya. Ini besar sekali ya. Seperti genset alatnya di tengah-tengah. Nah ini alat udaranya diambil dari sini ya. Kemudian udara itu ya nanti ya ditembak dengan sinar apa namanya ya? Sinar gamma ya. Sinar beta ya. Namanya apa itu ya? Ya sinar radiasi lah ya. Ditembak dengan sinar itu, kemudian di belakangnya ada kertas. Ya. Nanti hasil tembakannya itu ya semakin pekat berarti semakin tinggi, dirubah ke dalam kerapatan densitas konsentrasi. Ya gitu. Akhirnya adalah konsentrasi.